akan saya gunakan dalam bimbingan karir. Jadi di sini nama media pembelajarannya yaitu Flipchart atau Chartflip. Jadi penggunaan media ini cukup mudah, di mana cukup membalik saja seperti penggunaan kalender. Dan di sini di halaman pertama saya memasukkan perbedaan sekolah dan kuliah sebelum saya masuk kepada topik utamanya. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada beberapa poin, dan beberapa poin itu saya taruh di dalamnya. Itu cukup mudah dalam menggunakannya, tinggal kita balik saja seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya di sini saya baru memasukkan tips dan trik dalam memilih jurusan kuliah yang tepat. Di situ juga ada beberapa poin. Cara menjelaskannya cukup mudah, tinggal dijelaskan, lalu setelah poin yang dijelaskan telah selesai, tinggal dibalik seperti itu saja. Media ini cukup mudah digunakan karena tidak memerlukan banyak bahan, dan juga kita bisa berkreasi sekreatif kita, seperti itu. Ya, mungkin itu saja penjelasan singkat tentang media pembelajaran yang akan saya gunakan nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi terima kasih kepada adik-adik sekalian yang hari ini sudah datang ke ruang bimbingan kelompok untuk melakukan bimbingan kelompok sesuai dengan jadwal atau kesepakatan kita di hari ini, yaitu hari Selasa tanggal 1 Desember tahun 2020 pada jam 9 WITA untuk melakukan bimbingan kelompok. Bagaimana nih kabarnya adik-adik hari ini? Apakah dalam kondisi sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Luar biasa. Alhamdulillah kalau sehat. Oke, baiklah adik-adik sekalian. Sebelum kita memulai kegiatan ini, supaya kita bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan ini, kita berdoa dulu. Siapa nih yang mau mimpin berdoa? Saya, Bu. Ya, silakan. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Jadi di tahap awal bimbingan kelompok ini, Ibu akan menanyakan terlebih dahulu nih kepada adik-adik, apakah kalian tahu nih apa itu pengertian bimbingan kelompok? Belum ya. Oke, jadi kalau belum, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian dari bimbingan kelompok. Jadi adik-adik sekalian, pengertian bimbingan kelompok menurut Prayitno adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi artinya semua peserta dalam kegiatan kelompok itu saling berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, memberikan tanggapan, memberi saran, dan lain-lainnya. Sedangkan menurut Romlah, dia mendefinisikan bahwa bimbingan kelompok itu merupakan salah satu teknik bimbingan yang berusaha untuk membantu individu agar dapat mencapai perkembangannya secara optimal sesuai dengan kemampuan, bakat, minat, serta nilai-nilai yang dianutnya dan dilaksanakan dalam situasi kelompok. Jadi, bimbingan kelompok itu ditujukan untuk mencegah timbulnya masalah pada siswa dan mengembangkan potensi di dalam diri siswa. Jadi, dari beberapa pengertian bimbingan kelompok yang telah Ibu jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan kelompok yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok, yaitu adanya interaksi saling mengeluarkan pendapat, memberi tanggapan, saran, dan sebagainya, di mana dalam kelompok itu menyediakan informasi-informasi yang bermanfaat agar dapat membantu individu dalam kelompok itu untuk mencapai perkembangan yang optimal. Jadi itu tadi pengertian bimbingan kelompok. Lalu tujuan bimbingan kelompok nih ada yang tahu nggak? Belum ya. Jadi oke adik-adik sekalian, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tujuan dari bimbingan kelompok. Itu ada dua, ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Jadi yang pertama di sini, tujuan umum dari layanan bimbingan kelompok
berkembangnya kemampuan sosialisasi siswa, khususnya kemampuan berkomunikasi anggota kelompok. Jadi dalam kaitannya ini sering menjadi kenyataan bahwa kemampuan bersosialisasi atau berkomunikasi seseorang itu sering terganggu oleh perasaan, pikiran, persepsi, wawasan dan sikap yang tidak objektif, sempit, dan tidak efektif. Itu tadi tujuan umumnya. Sedangkan tujuan khusus dari layanan bimbingan kelompok itu adalah membahas topik-topik tertentu yang mengandung perasaan aktual atau hangat dan menjadi perhatian anggota kelompok melalui dinamika kelompok yang intensif. Pembahasan topik-topik itu mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap yang menunjang diwujudkannya tingkah laku yang lebih efektif. Selanjutnya ada manfaat bimbingan kelompok. Ada yang tahu nggak nih? Belum ya. Jadi di sini menurut Winkel dan Srihastuti menyebutkan bahwa manfaat layanan bimbingan kelompok adalah mendapatkan kesempatan untuk berkontrak dengan banyak siswa, memberikan informasi yang dibutuhkan oleh siswa, siswa dapat menyadari tantangan yang akan dihadapi, siswa dapat menerima dirinya setelah menyadari bahwa teman-temannya sering menghadapi persoalan, kesulitan, dan tantangan yang kerap kali sama, dan lebih berani mengemukakan pandangannya sendiri bila berada di dalam sebuah kelompok. Jadi diberikan kesempatan untuk mendiskusikan sesuatu bersama, lebih bersedia menerima suatu pandangan atau pendapat bila dikemukakan oleh seorang teman daripada yang dikemukakan oleh seorang konselor. Selanjutnya ada asas-asas bimbingan kelompok. Ada yang tahu nggak nih? Belum ya. Jadi di sini dari beberapa asas Ibu akan menjelaskan 4 asas. Itu yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana para anggota dalam kelompok itu harus menyimpan dan merahasiakan informasi apa saja yang dibahas di dalam kelompok, terutama hal-hal yang tidak layak diketahui orang lain. Yang kedua, ada asas keterbukaan, di mana para anggota di dalam kelompok itu bebas dan terbuka dalam mengemukakan pendapatnya, ide, saran, ataupun tentang apa saja yang dirasakan dan dipikirkannya tanpa adanya rasa malu dan rasa ragu-ragu. Selanjutnya ada asas kesukarelaan, di mana semua anggota itu dapat menampilkan diri secara spontan tanpa malu atau dipaksa oleh teman lain atau dipaksa oleh siapapun. Selanjutnya yang terakhir ada asas kenormatifan. Jadi semua yang dibicarakan di dalam diskusi kelompok kita hari ini itu tidak boleh bertentangan dengan norma-norma dan kebiasaan yang berlaku. Jadi itu tadi merupakan pengertian dari bimbingan kelompok, tujuan bimbingan kelompok, manfaat bimbingan kelompok, dan juga asas-asas bimbingan kelompok. Baik, jadi bimbingan kelompok ini ada beberapa tahap. Yaitu pertama ada tahap pembukaan yang isinya itu tadi Ibu menjelaskan tentang pengertian, manfaat, tujuan, dan asas-asas layanan bimbingan kelompok. Ada tahap transisi, tahap kegiatan, sampai dengan tahap pengakhiran. Itu paham ya? Tahu. Oke, baiklah adik-adik sekalian. Kali ini kita akan melakukan perkenalan dulu nih. Jadi adik-adik, Ibu minta satu persatu untuk memperkenalkan diri. Itu yang diperkenalkan apa saja? Itu nama, kelas, alamat, dan hobi. Itu bisa dimulai dari sebelah kanan Ibu mungkin. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Devi Nur Alifa, biasa dipanggil Devi. Saya dari kelas 11. Alamat saya di Jalan Pangeran Suryanata dan hobi saya membaca. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, Teman-teman, perkenalkan nama saya Resi Adesona. Teman-teman bisa panggil saya Resi. Saya tinggal di Jalan Flamboyan. Saya dari kelas 11. Terima kasih. terima kasih. Kenalkan, nama saya Farhanel Novianti, biasa dipanggil Novi. Saya dari kelas 11, alamat rumah saya Jalan Trisari. Hobi saya membaca. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansyaria Dwi Rumana, biasa dipanggil Dwi. Saya dari kelas 11. Saya tinggal di Jalan Wiraguna Gang Mulia. Hobi saya berenang. Terima kasih. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Pinisa. Saya biasa dipanggil Nenes. Saya dari kelas 11. Saya tinggal di Jalan Engan Genswan di 1 nomor 100. Hobi saya jalan-jalan. Terima kasih. Terima kasih. Oke, berarti semuanya sudah berkenalan ya, udah kenal satu sama lain ya. Sudah. Selanjutnya Ibu yang perkenalan. Jadi perkenalkan
perkenalkan, nama Ibu Afifah Zahra, biasa dipanggil Ibu Afifah. Ibu tinggal di Jalan Lampu Mangkurat Gang 9 nomor 1. Oke, gimana nih? Apakah adik-adik semua ini udah siap nih untuk melakukan bimbingan kelompok? Siap, Bu. Oke, jika sudah siap, kita sudah bisa masuk ya di tahap kegiatan. Oke, baiklah adik-adik. Jadi hari ini sesuai dengan tema kita akan membicarakan tentang tips dan trik dalam memilih jurusan kuliah. Jadi di sini adik-adik sebelum Ibu menjelaskan tentang materi hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu nih, apakah adik-adik sudah mengetahui bagaimana tips dan trik dalam memilih jurusan kuliah nih? Belum ya. Oke, kalau jika belum, hari ini Ibu akan menyampaikan materi yang kita bahas. Jadi hari ini kita akan menggunakan teknik ekspositori seperti itu. Jadi sebelum Ibu menyampaikan materi, kita melakukan ice breaking dulu nih. Gimana, mau nggak? Mau. Jadi di sini ice breakingnya gampang aja. Kita main pupuk aja. Ibu contohin ya di sini. Konsentrasi dimulai dari Ibu. Nah, setelah itu Ibu menyebutkan nama salah satu di antara kalian. Setelah itu diulangi oleh kalian. Mengerti ya? Mengerti, Bu. Oke, ayo kita mulai. 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai dari Ibu Novi Dwi Nenes. Devi. Ya. Siapa Dewi? Devi. Ya, konsentrasi. Lagi, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai dari Ibu Devi Resi, Nenes Novi. Dwi Nenes. Nenes Resi. Dwi. Devi. Ibu Novi. Oke, seperti itu gamenya. Oke, gimana? Sudah siap ya? Sudah, Bu. Udah bisa berkonsentrasi ya berarti ya? Sudah, bisa, Bu. Oke. Baiklah adik-adik, sekarang Ibu akan menjelaskan materi. Jadi di sini Ibu menggunakan media flipchart, yaitu dengan tema yaitu tips dan trik bagaimana dalam memilih jurusan kuliah seperti itu. Oke, di sini ada tulisan media pembelajaran flipchart itu di dalam bidang karir seperti itu. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke tips dan triknya, Ibu akan memberitahu kalian nih, apa sih perbedaan sekolah dan kuliah itu? Seperti itu. Ada yang tahu nggak nih perbedaannya? Belum tahu. Belum tahu. Jadi di sini yang pertama ada perbedaan pakaian yang dikenakan. Jadi perbedaan yang paling mencolok itu adalah pakaian yang dikenakan antara siswa dengan mahasiswa. Kalau di sekolah kan sebutannya siswa ya. Kalau udah kuliah sebutannya mahasiswa. Jadi di sini perbedaan yang paling mencolok adalah siswa dengan mahasiswa, yaitu pakaiannya. Jadi kalau sekolah itu kan kita ditentukan itu hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, Kamis, sampai Jumat. Kalau nggak sampai Sabtu itu pakaiannya ditentukan gitu ya. Ada yang pakai putih abu-abu, pakai batik, pakai olahraga atau pakai pramuka. Nah, kalau kita kuliah ini pakaiannya itu bebas asalkan sopan dan rapi seperti itu. Jadi hal yang paling mencolok adalah dilihat dari pakaiannya. Lalu yang kedua itu ada penyebutan tenaga pendidik atau pengajar. Jadi ketika di sekolah itu kalau kita nyebut tenaga pendidik itu kan guru ya, Pak Guru, Bu Guru. Nah, kalau ketika di perguruan tinggi atau ketika kalian kuliah nanti itu penyebutannya itu tuh bukan lagi Bu Guru atau Pak Guru, tetapi Ibu dosen atau Pak dosen seperti itu. Nah, kalau penyebutan buat diri kita sendiri itu, kalau kita saat menjadi saat di sekolah kita disebut siswa atau siswi. Kalau kita kuliah itu kita disebut mahasiswa atau mahasiswi seperti itu. Oke, selanjutnya di sini yang perbedaan yang ketiga yaitu adalah penyebutan mata ajar. Jadi di mana mata pelajaran itu kalau di sekolah kan kita disebutnya mata pelajaran. Kalau di kuliah kita disebutnya mata kuliah. Jadi mata kuliah itu di kuliah nanti itu terdapat ada beberapa SKS. Apa sih SKS itu? Nah, di sini ini SKS itu adalah satuan kredit semester. Jadi di mana dia menunjukkan besarnya beban studi mahasiswa.
dari jumlah SKS, kamu bisa menentukan durasi perkuliahan. Karena satu SKS berarti 1 jam kegiatan belajaran. Jadi kalau misalkan 2 SKS berarti 2 jam pelajaran seperti itu. Nah, biasanya kalau di perkuliahan itu 1 SKS itu 45 sampai 50 menit seperti itu kan. Berarti kalau misalkan 2 SKS berarti 2 jam pelajaran, berarti antara 90 sampai 100 menit seperti itu. Lalu yang keempat itu adalah waktu belajar atau bisa kita bilang jadwal ya. Kalau di sekolah itu waktu belajar itu ditentukan oleh jadwal. Jadi dari jam 7.30 sampai jam 8 atau sampai jam 9 itu mata pelajarannya ini, dan itu mengikuti jadwal yang telah ditentukan. Tapi kalau kuliah waktu belajarnya itu kita menentukan waktu dosennya. Ketika jadwal itu sudah dibuat nih oleh fakultas atau oleh program studi kita. Nah, tetapi dosen itu ada yang tidak bisa di jam yang telah ditentukan jadwal, maka kita akan dosen dengan ketua tingkatnya nanti akan menentukan waktu belajar atau jadwal yang dosen bisa seperti itu. Jadi waktu belajarnya itu atau jadwalnya itu mengikuti jam yang dosen bisa seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada sumber belajar. Jadi di mana sumber belajar di sini, kalau semisal kuliah seperti itu ya. Kalau kalau sekolah sumber belajarnya itu pakai buku yang ada misalkan di perpustakaan atau telah ditentukan oleh sekolah seperti itu. Tetapi kalau di perkuliahan itu sumber belajarnya itu bisa dari buku-buku yang ada di perpustakaan, bisa dari jurnal, atau bisa dari artikel-artikel yang terpercaya seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada sistem penilaian. Nah, kalau sistem penilaiannya itu di sini kalau sekolah itu kan menggunakan angka gitu ya. Misalkan angkanya 90 berarti itu dia dapatnya A, kalau misalkan 80 dapatnya B. Nah, itu sistem penilaiannya itu sekolah biasanya berada di rentang 0 sampai 10 atau 0 sampai 100. Tetapi kalau misalkan di kuliah itu sistem penilaiannya untuk nilai tugas dan nilai ujiannya itu biasanya pada ada rentang 0 sampai 100. Jadi lalu diakumulasikan menjadi huruf dari A sampai E seperti itu. Jadi di perkuliahan itu ada predikat A, predikat B, C, D sampai E. Itu tergantung nilai yang kita dapat, dan itu nilai itu akan dikonversikan nanti menjadi nilai akhir, atau biasa kalau di perguruan tinggi itu disebut IPK atau indeks prestasi kumulatif seperti itu. Itu nilai akhir dari tiap semester yang telah kita dapatkan. Selanjutnya di sini, nah lalu selanjutnya kita masuk nih pada tips dan trik dalam memilih jurusan kuliah yang tepat. Kira-kira kalian udah tahu belum tips dan triknya itu dalam memilih jurusan kuliah yang tepat itu? Belum ya. Oke, jadi di sini Ibu akan menjelaskan. Yang pertama itu sesuaikan dengan minat kalian. Jadi pilihlah jurusan kuliah yang sesuai dengan minat yang dimiliki kalian. Jadi itu minat itu merupakan ketertarikan kalian terhadap sesuatu hal. Jadi misalnya nih kalian itu minatnya di jurusan ilmu arsitektur, atau minat kalian itu di jurusan perhitungan seperti matematika itu. Jadi kalian ketika akan memilih jurusan kuliah itu kalian sesuaikan dengan minat kalian itu lebih kemana seperti itu. Jadi tidak bukan ikut-ikut teman, tapi dibarengi juga dengan nilai yang kalian punya di pada sekolah seperti itu. Lalu yang kedua, di sini ada sesuaikan dengan bakat dan keahlian kalian. Jadi di sini minat dan bakat itu bisa dibilang jadi satu ya. Jadi pertama sesuaikan minat, dan dua sesuaikan dengan bakat dan keahlian kalian. Misalkan nih kalian ahlinya di dalam hitung-hitung, bakat kalian juga dalam hitung-hitung, berarti bisa saja ketika kuliah nanti kalian ngambil misalkan pendidikan matematika atau pendidikan kimia atau fisika ataupun yang lain seperti itu yang sesuai dengan minat dan bakat dan ketertarikan kalian seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada yang ketiga, ada sesuaikan dengan pekerjaan yang diinginkan. Nah, jadi yang pertama selain minat, bakat, keterampilan itu sesuaikan dengan pekerjaan yang diinginkan. Misalkan nih tadi Ibu beri contoh minat kalian itu dalam berhitung. Nah, kalian juga punya bakat nih dalam hitung-hitungan. Nah, terus pekerjaan yang kalian inginkan itu jadi guru.
Nah, berarti kalian itu bisa ngambil di pendidikan matematika seperti itu misalnya. Jadi nyambung. Nah, itu akan bisa mempermudah kalian gitu dalam proses perkuliahan nanti. Seperti itu ya kan. Ketiga tadi sesuaikan dengan pekerjaan yang diinginkan. Nah, yang keempat, daya tampung atau peluang jurusan yang diterima. Jadi jurusan kuliah yang tepat bisa dipilih dengan memperhatikan daya tampung jurusan yang kamu inginkan. Jadi semakin besar daya tampung yang ditawarkan, maka semakin besar pula peluang yang kamu terima. Seperti itu. Jadi misalkan contoh nih, kalian tadi mau ambil pendidikan matematika. Kalian lihat itu peluang atau daya tampungnya itu berapa persen gitu. Misalkan itu besar, misalkan dari jalur nasional, seleksi nasional yang pakai nilai rapor, misalkan 30% dan kalian yakin dengan nilai yang kalian punya, berarti daya tampungnya itu dan peluang yang kalian punya itu juga besar seperti itu. Jadi disesuaikan dengan daya tampung atau jurus peluang yang diterima. Itu bisa kalian cari di internet, di Google, itu daya tampungnya itu berapa disesuaikan dengan tahun ajaran yang akan kalian ambil nanti atau kalian tempuh. Misalkan tahun ajaran 2021 atau 2022 seperti itu. Lalu di sini yang kelima ada banyak bertanya dan cari informasi. Jadi kalian itu jangan malu untuk bertanya. Misalkan kalian punya kakak kelas yang dulu di sekolah kalian itu juga sama-sama misalkan mengambil jurusan matematika gitu. Nah, kalian kalau ada misalkan punya teman atau punya kakak tingkat, itu kalian jangan malu untuk bertanya dan cari informasi. Gimana sih kak kuliah itu? Kalau nggak gimana sih kak biar kita itu bisa masuk ke jurusan matematika? Kalau nggak kalian juga bisa konsultasi atau bertanya sama guru BK seperti itu. Jadi di sini banyak bertanya itu juga dapat menambah pengetahuan kalian. Jadi kalian bisa tahu, oh berarti yang aku harus ambil itu seperti ini. Jadi tidak salah langkah gitu. Dan kalian tidak menyesal juga dengan jurusan yang kalian pilih nantinya seperti itu. Itu tadi yang kelima. Lalu di sini yang keenam ada telusuri setiap jurusan dan perguruan tinggi. Nah, yang tadi. Jadi kita itu bisa cari lewat Google. Misalkan kalian mau ngambil jurusan pendidikan matematika seperti itu kan. Nah, terus itu kalian mau ngambil di perguruan tinggi mana? Apakah di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta? Itu kalian telusuri setiap apa sih kelebihannya, apa sih kekurangannya seperti itu. Sebenarnya bukan kelebihan dan kekurangan, tetapi lebih ke minat kalian itu ya akreditas perguruan tingginya tuh apa, akreditas jurusannya tuh apa, seperti itu. Jadi kalian juga perlu nih menelusuri setiap jurusan dan perguruan tinggi supaya itu menjadi pertimbangan kalian nanti ketika akan mengambil jurusan kuliah dan kuliah di mana. Gitu. Lalu selanjutnya yang ketujuh ada mencari informasi, yaitu tadi. Jadi cari informasinya bisa lewat Google, bisa lewat pengalaman kakak-kakak tingkat, kakak kelas, bisa juga dari guru-guru seperti itu. Kalau nggak, misalkan kalian punya kakak nih atau punya orang tua kalian nih, punya teman seorang dosen atau punya teman yang kerja di perguruan tinggi, itu kalian bisa mendapatkan informasi dari mereka. Selain kalian mencari informasi tentang akreditasi perguruan tingginya, jurusannya, kalian bisa juga mencari beasiswa seperti itu. Jadi beasiswa itu juga dapat membantu menunjang proses perkuliahan kita seperti itu. Jadi banyak beasiswa yang ditawarkan oleh setiap perguruan tinggi gitu. Nah, dari ada beasiswa bidik misi, beasiswa kajian tuntas, biasanya dari bank itu juga seperti ada, misalkan bank Mandiri seperti itu. Biasanya ada menawarkan beasiswa gitu. Jadi kalian harus banyak-banyak mencari informasi seperti itu. Lalu selanjutnya yang kedelapan di sini ada lokasi dan biaya. Jadi ini merupakan salah satu pertimbangan juga nih, lokasi dan biayanya itu. Jadi yang pertama lokasi. Misalkan kalian sudah pilih perguruan tinggi nih, akreditasinya juga bagus, juga ada jurusan yang mau kalian ambil gitu kan. Tapi lokasinya nih jauh gitu, jauh dari rumah kalian. Kalau enggak lokasinya berada di luar Jawa seperti itu juga harus jadi pertimbangan. Dan juga biaya itu selain biaya perkuliahan juga ada biaya hidup. Seperti misalkan kalau kalian mau ngambil lokasinya di luar Pulau Kalimantan seperti itu, misalkan di Jawa, itu biaya hidupnya kira-kira berapa yang dibutuhkan buat ngekos atau buat makan, buat jajan sehari-hari seperti itu. Dan itu
kalau dari biaya nih kita bisa meminimalisir dengan kita tinggal, misalkan kita punya keluarga, tinggal sama keluarga, jadi itu bisa meminimalisir biaya kos kita setiap bulannya seperti itu. Karena biaya kos itu rentang antara ada 500 sampai 1 juta seperti itu, tergantung fasilitasnya. Itu tadi lokasi dan biaya itu juga perlu kita pertimbangkan. Dan yang terakhir di sini ada masa depan karir dan pekerjaan. Itu kita juga bisa lihat nih, kira-kira kalau tadi kan ibu beri contoh ngambil pendidikan matematika, berarti jadi guru. Nah kita lihat nih masa depannya guru tuh apakah ketika kita nanti lulus tuh guru matematika tuh masih ada atau tidak, itu kita juga harus pertimbangkan, kita juga harus memikirkan gitu, mencari tahu seperti itu. Tapi kalau dari ibu ya, itu guru itu tidak akan ada habisnya seperti itu ya, karena kan pasti setiap tahunnya pasti ada sekolah, pasti itu setiap tahun itu guru tuh dibutuhkan seperti itu. Jadi itu tadi ada 9 tips dan trik bagaimana sih kalian dalam memilih jurusan perkuliahan. Oke, dari 9 itu nih, kira-kira kalian ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nanya yang sebelumnya boleh nggak, Bu? Oh boleh, silakan mau nanya mana? Nilai itu, Bu. Nilai. Ini. Oh ini Nah, sudah ini nilai kan ya. Kenapa gitu, Bu? Kalau misalnya kita ini SMA ya, Bu, itu kan 0 sampai 100, sedangkan kalau yang kuliah tuh dia IPK. Nah, itu sampai berapa, Bu? Kisaran nilainya kalau IPK ini? Oh gitu. Jadi kan kalau nilai di sini kan 0 sampai 100 ya, biasa di rapor ya. Ya. Nah, jadi kalau di perguruan tinggi itu biasanya namanya itu KHS atau kartu hasil studi. Itu kalau kita bahasakannya rapot di kuliahan lah gitu ya. Itu rentangnya itu biasanya sampai dari 0 sampai 4,00. Jadi nanti dari di sini kan ada nilainya kan dari A sampai E. Nah, itu jadi dari keseluruhan mata kuliah itu nanti kalian dapat IPK. Nah, itu tadi IPK-nya berapa? Misalkan 3,5, 3,5 itu 3,50 atau 3,75 seperti itu. Jadi nilainya bukan rendah, tetapi standarnya memang seperti itu kalau di perkuliahan. Berarti kisarannya tadi dari 0 sampai 4,00 ya, Bu? Iya, seperti itu. Berarti kalau nilai kita 3 belum tentu rendah ya? Belum tentu rendah. 3 itu sudah termasuk bagus lah gitu ya dapatnya. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup ya. Berarti kalian sudah mengerti nih gimana sih tips dan triknya gitu ya dalam memilih jurusan perkuliahan itu. Oke. Yakin nih gak ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah, Bu. Sudah cukup. Oke. Baiklah adik-adik sekalian, jadi tadi nih Ibu sudah menjelaskan kan materi dengan tentang tips dan trik dalam memilih jurusan kuliah dengan menggunakan media tadi ya, flip chart seperti itu. Jadi bagaimana nih adik-adik, apakah penjelasan dari Ibu tadi itu bisa dipahami? Bisa, Bu. Coba deh kalau bisa kan Ibu mau dengar nih pendapat kalian nih satu-satu tentang materi yang sudah Ibu jelaskan tadi nih. Siapa yang mau memberikan pendapatnya atau memberikan sedikit ceritanya seperti itu, gimana? Ya, silakan Novi. Saya, Bu, kalau dari saya, pendapat saya setelah mengetahui tadi perbedaannya, jadi saya lebih ke misalkan bakat saya, minat saya kemana, jadi itu saya bisa memilih jurusan di perkuliahan sesuai dengan minat saya selama di SMA seperti itu. Terus juga mengetahui yang kayak nilai-nilai di kuliahan ini berbeda dengan SMA, jadi itu kayak lebih sulit juga menurut saya. Jadi ya itu tadi kembali lagi ke saya harus memilih jurusan sesuai dengan minat dan bakat saya di mana, seperti itu sih, Bu, dari saya. Ya, jadi saya, Bu, kalau dari materi yang telah Ibu sampaikan tadi, jadi saya tuh udah tahu gitu perbedaan kuliah sama sekolah. Jadi kan saya mau kuliah nih, Bu, jadi dengan adanya materi yang Ibu sampaikan tadi, saya sudah lumayan mengetahui gitu perbedaannya tuh apa saja gitu. Jadi saya sudah mulai mengerti gitu, Bu. Juga saya dalam memilih jurusan juga apa tadi kan ada tips dan triknya juga, itu sangat membantu saya buat mempersiapkan diri saya nanti untuk ke dunia perkuliahan seperti itu, Bu. Ya, selanjutnya lagi. Ya, kalau dari saya, Bu, dengan adanya tips and trik pemilihan jurusan
tadi, berarti kita harus benar-benar nih memilih jurusan yang sesuai dengan bakat, minat, dan keahlian kita, karena itu mempengaruhi karir kita di masa depan nanti. Mungkin seperti itu, Bu. Selanjutnya, Saya Bu. ya silakan. Jadi kan tadi Ibu menjelaskan perbedaan dari kuliah dan sekolah. Nah, karena kami ini juga masih kelas 11, tentu kita masih awam Bu ya sama dunia perkuliahan. Jadinya itu menurut saya materinya Ibu ini sangat bermanfaat sih, karena juga kan kita ini masih sekolah, jadi belum tahu di dunia perkuliahan seperti apa. Dan kebetulan kami kalau saya ini kan anak IPS tuh, terus itu juga tadi Ibu sudah menjelaskan tips and tricks bagaimana memilih jurusan di perkuliahan nanti supaya kita tuh nggak bingung. Jadinya kayak saya tuh udah mulai tahu nih, oh saya kayaknya suka nih dengan keadaan sosial gitu. Jadi saya sudah kayak ada mulai gambaran gitu ketika nanti saya mau mengambil jurusan perkuliahan, saya mau mengambil jurusan apa, dibantu dengan tips and tricks yang sudah dijelaskan tadi. Kok dari saya seperti itu. Oke, terima kasih. Akhir, Kalau dari saya kurang lebih sama dengan teman-teman semua ya Bu. Dari materi ini saya jadi tahu apa itu perbedaannya dari kuliah sama sekolah. Terus saya jadi dapat ilmu lagi tentang tips and trick gitu sih Bu. oke, baik, terima kasih. Berarti semuanya sudah paham nih ya materi yang telah Ibu jelaskan tadi seperti Alhamdulillah. Jadi di sini Bu ingin bertanya nih, apakah adik-adik nih siap tidak nih untuk kayak lebih memilah-milah lagi dalam memilih jurusan dengan sesuai dengan tips dan trik yang Ibu jelaskan tadi? Apa Iya, kalian siap, siap? Bu. Siap gitu. Berarti mulai sekarang sudah dipersiapkan seperti itu ya. Nah, oke, baiklah adik-adik. Jadi sesuai kesepakatan kita hari ini nih, kita sudah bertemu kurang lebih 45 menit ya. Nah, Ibu rasa kita bertemu dan Ibu rasa pertemuan kita sudah cukup sampai di sini. Jadi semoga apa yang didapatkan dari proses bimbingan kelompok hari ini itu bisa diterapkan di kedepannya nanti. Jadi sebelum itu Ibu mau tahu nih kesan dan pesan dari kalian semua nih tentang bimbingan kelompok hari ini nih. Ya, silakan Adwi. Ya, terima kasih Bu. Jadi kesan saya mengikuti bimbingan kelompok ini tentunya senang ya Bu, karena di sini saya mendapatkan informasi yang baru nih berkaitan tentang jurusan di perkuliahan nanti. Karena kan saya ini belum tahu sama sekali gitu Bu, gimana nanti mau ambil jurusan apa, mau pilih universitas di mana. Dan saya juga masih mencari nih yang sesuai dengan bakat dan minat saya. Lalu pesan saya mungkin untuk teman-temannya untuk semangat untuk belajar dan semangat untuk menggapai cita-citanya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya Bu. Jadi kesan saya di sini saya sangat senang ya Bu mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini dengan informasi yang sangat kita butuhkan dan juga dengan media yang membuat kita juga lebih tertarik dengan materi yang telah disampaikan. Dan saya juga berkenalan dengan teman-teman baru di sini. Terus pesan saya semoga saya dan juga teman-teman di sini bisa lebih mempersiapkan diri lagi, apalagi mungkin ada yang di sini yang pengen kuliah gitu kan. Jadi dengan adanya materi yang disampaikan tadi lebih mempersiapkan diri lagi dan sudah ada ilmunya sedikit demi sedikit seperti itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, coba dulu nih. Ya, silakan. Kalau pesan saya sudah pasti senang ya Bu ya. Selain senang saya juga sangat terbantu dengan yang Ibu sampaikan tadi, dan saya juga suka dengan media yang Ibu berikan tadi. Lalu pesannya untuk saya dan teman-teman deh, semoga lebih semangat lagi dalam belajar supaya kita bisa mengejar karir kita. Itu aja sih Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Kalau dari saya kesannya pastinya senang bisa ada di sini melihat media yang Ibu berikan kepada kami yang belum pernah saya lihat, sangat bagus. Terus juga pastinya saya jadi lebih tahu selanjutnya saya akan setelah lulus nanti itu akan memilih jurusan apa, sudah mengetahui dunia perkuliahan kayak gitu. Terus pesannya semoga saya dan teman-teman semua bisa dapat memilih dengan baik perkuliahan nantinya. oke, terima kasih. Nah, Novi, yang terakhir. Bu. Jadi kesan saya mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini itu saya sangat senang Bu ya tentunya, karena
materi yang Ibu sampaikan itu menarik, kemudian memang kita butuhkan di waktu-waktu yang seperti ini, apalagi kita sudah kelas 11 SMA, kemudian kita pasti harus bisa lebih prepare buat setelah lulus mau ngambil jurusan apa, kalau kita mau lanjut dengan kuliah. Terus itu juga media yang Ibu gunakan juga sangat informatif gitu. Sebelumnya saya melihat media seperti itu, tapi masih yang kayak kurang menarik. Nah, media Ibu nih sangat menarik gitu. Nah, kemudian juga dari yang Ibu sampaikan sangat-sangat bermanfaat materinya, dan kalau untuk pesannya semoga materi yang Ibu sampaikan ini tidak hanya sekedar kita dengar, tapi benar-benar nanti kita pergunakan untuk kita implementasikan dalam memilih jurusan kuliah setelah kita lulus SMA. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, baiklah, terima kasih. Ibu sudah mendengarkan nih kesan dan pesan dari kalian semua, dan juga Ibu ucapkan terima kasih karena sudah menguji media yang Ibu bikin. Oke, baiklah. Berarti pertemuan hari ini menyenangkan ya? Menyenangkan. Oke, jadi apakah pertemuan kita ini akan dilanjutkan lagi di minggu depan dengan topik lain tapi kelompok yang sama, atau sudah cukup nih hari ini aja? Lanjut dengan kelompok yang sama, materi berbeda. Oke, dengan kelompok yang sama materinya berbeda ya. Iya, Bu. Baiklah adik-adik sekalian, untuk hari ini pertemuan kita cukup ya, sampai di hari ini saja. Semoga materi yang Ibu sampaikan tadi, Ibu berikan tadi mengenai tips dan trik dalam memilih jurusan kuliah itu bisa bermanfaat bagi kita semua ke depannya, dan harapannya semoga kalian bisa menerapkan tips tersebut dan trik tersebut dalam memilih jurusan kuliah nanti. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak atas perhatian adik-adik semua. Baiklah, kita akhiri di sini pertemuan kita hari ini. Silakan siapa salah satu dari kalian untuk memimpin berdoa? Saya, Bu. Iya, silakan pada Nak Dwi. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih semua. Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam